Oke, baik. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk mempresentasikan tugas pada program komputer dengan anggota kelompok saya sendiri Happy Rihana dan yang akan memaparkan mengenai data dan variabel, konsep dasar dan implementasi bahasa pemrograman pada matematika. Nah, yang akan pertama dibahas yaitu mengenai data. Nah, data dalam pemrograman komputer adalah informasi yang digunakan oleh program untuk melakukan operasi, mengambil keputusan, kemudian yang akhirnya menghasilkan output. Nah, data dalam konteks pemrograman komputer ini dapat berbagai jenis. Gambar, suara, dan dapat diolah, kemudian dimanipulasi dan disimpan dalam variabel. Kemudian ada yang dimaksud dengan tipe data. Nah, tipe data ini adalah bentuk penggabungan jenis data sesuai dengan kategori data. Nah, jadi data-data ini nanti dikategorikan dalam berbagai kategori. Kemudian kegunaan data yang dapat ditampung oleh sebuah variabel. Nah, tipe data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada tipe dasar, kemudian yang kedua yaitu ada tipe bentukan. Nah, tipe dasar ini dibagi juga menjadi beberapa tipe. Yang pertama, ada tipe integer. Nah, tipe integer ini digunakan untuk menampung data-data bernilai bilangan bulat. Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mengandung pecahan desimal. Misalkan 11, dari 1, 2, 3, hingga tak terhingga, itu merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat tersebut termasuk ke dalam tipe data integer. Nah, apabila kita deklarasikan itu menjadi dolar integer, misalkan 100, dolar integer 250. Nah, nilai-nilai ini 100, 250, dan 38 merupakan atau termasuk ke dalam data integer. Kemudian yang kedua, ada tipe data float. Nah, tipe data ini digunakan untuk menampung data-data bernilai bilangan pecahan atau desimal. Nah, bilangan pecahan atau desimal dideklarasikan ke dalam tipe ini. Untuk bilangan pecahan atau desimal, teman-teman sudah tahu ya, berarti di dalam angkanya itu terdapat misalkan 1,2, 1,5. Nah, di sini apabila dideklarasikan dolar float sama dengan 10,5. Nah, angka-angka ini 10,5, terus 12,8, 298,20 itu merupakan bilangan desimal. Nah, ini termasuk ke dalam tipe data. Yang ketiga, itu ada tipe data karakter. Nah, tipe data karakter ini digunakan untuk menampung data-data berupa karakter, yaitu huruf abjad atau simbol yang dituliskan dengan char. Nah, jangkauan nilai dari karakter ini meliputi semua karakter dalam kode ASCII atau yang tertera pada setiap tombol
keyboard. Nah, ini masuknya ke dalam tipe data karakter. Nah, di sini contohnya ada $char sama dengan A, kemudian tanda tagar dan sepatu. Nah, simbol-simbol ini atau dari huruf, kemudian simbol dan kata ini masuk ke dalam tipe data karakter. Kemudian, tipe data dasar yang lainnya itu ada tipe boolean. Nah, tipe data boolean ini digunakan apabila suatu fungsi berupa bilangan logika. Jangkauan untuk tipe boolean ini nilainya ada dua, ada true atau false, yaitu benar atau salah. Contohnya di sini, 11 itu kurang dari 30. Nah, apabila dilihat dari pernyataan ini, maka apabila kita masukkan ke dalam tipe boolean, nilainya itu true atau benar. Benar bahwa 11 itu kurang dari 30. Kemudian contoh yang kedua, 326 itu lebih besar dari 50. Nah, apabila kita lihat apakah benar nilai 326 itu lebih besar dari 500. Nah, dilihat bahwa pernyataan ini merupakan salah. Nah, maka di dalam tipe boolean, maka itu hasilnya false. Yang kelima, itu ada tipe dasar cons. Nah, digunakan untuk menampung data-data bernilai bilangan bulat ataupun tidak, yang nilainya tidak berubah selama algoritma dilaksanakan. Nah, tipe data cons ini ada dua cara pendeklarasiannya. Yang pertama, itu menggunakan define. Nah, di sini misalkan define P itu 3,14. Kemudian define site underscore name itu belajar hp.com. Nah, artinya di sini apabila nanti kita masuk nilai Pi dalam sebuah pemrograman, itu nilai yang keluarnya itu pasti konstan. Jadi hasilnya itu atau nilai dari Pi ini pasti 3,14 atau nama site-nya apabila kita masukkan site underscore name itu belajar php.com. Kemudian yang kedua itu pendeklarasiannya menggunakan cons. Nah, di sini cons P sama dengan 3,14 dan cons site underscore name sama dengan belajar php.com. Nah, apa perbedaan penggunaan antara define dan cons ini? Nah, define ini yang pertama, yang menggunakan define itu ketika berada dalam kondisi kontrol seperti if statement, sementara cons itu tidak dapat digunakan di dalam kondisi kontrol. Kemudian untuk yang penggunaan cons itu hanya dapat digunakan untuk mendefinisikan konstanta pada tingkat kelas, sedangkan define itu digunakan untuk mendefinisikan konstanta global. Nah, yang kedua, yang tadi ada tipe dasar bentukan, yang kedua itu ada tipe data bentukan yang tadi yang dasar. Nah, tipe data bentukan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada tipe data array. Nah, array ini merupakan tipe data bentukan yang menjadi wadah untuk menampung nilai-nilai data yang sejenis. Nah, kumpulan bilangan bulat adalah array integer, sedangkan kumpulan bilangan tidak bulat disebut array real. Contohnya, $nomor sama dengan array 1,2,3,4,5. Nah, jadi array
misalkan di sini array bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu dimulai dengan nomor 1, 2, 3, 4. Kemudian contoh yang kedua, dolar nama sama dengan array Sam, Mita, Sihab. Nah, kumpulan dari yang di dalam kurung ini kumpulan dari array nama seperti itu. Kemudian yang kedua, itu ada tipe data string. Nah, string ini merupakan deretan karakter yang membentuk satu kata atau satu kalimat yang biasanya diapit oleh dua tanda kutip. Di sini contohnya, dolar pesan sama dengan hello, selamat pagi. Nah, di sini ditandai atau kalimatnya diapit oleh dua tanda kutip. Di sini ada juga contoh dolar tempat dengan tanda kutip Sukabumi. Yang selanjutnya mengenai variabel akan disampaikan oleh rekan saya Abi Putra Maulana. Baik. Kemudian selanjutnya adalah variabel. Baik, nah di sini terdapat ada 3 pendapat dari ahli. Yang pertama dari Donald E. Knuth. Adalah simbol yang menyatakan suatu tempat penyimpanan nilai dalam sebuah program komputer. Sedangkan menurut Brian W. Kernighan dan Dennis M. Ritchie, mereka berpendapat bahwa adalah nama yang diberikan pada lokasi memori di dalam komputer. Setiap parabel memiliki tipe data yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan di dalamnya. Nah, kemudian Robert L. Cruz mengatakan bahwa variabel adalah lambang atau label yang digunakan untuk merepresentasikan suatu lokasi memori program. Variabel memiliki nama yang unik dan dapat digunakan untuk menyimpan dan manipulasi data. Nah, jadi variabel ini adalah kita sebut adalah suatu program atau suatu hal yang dipergunakan untuk menyimpan data ataupun memanipulasi data sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk aturan penulisan variabel sendiri ini harus dilakukan. Yang pertama itu variabel boleh dimulai dengan simbol atau nah, jadi biasanya variabel itu harus dimulai dengan huruf. Nah, kedua, variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada dalam bahasa pemrograman yang seperti if, int, setelah apa kan itu setelah tanda dolar ya. Nah, itu boleh menggunakan simbol atau angka harus huruf. Nah, kemudian ketiga, penamaan variabel bersifat case sensitif, di mana variabel nama dan nama dengan n-nya kapitalkan dianggap berbeda. Nah, jadi kita harus menulis dengan teliti. Misalkan memang mau dikapitalkan semua atau kecil semua gitu. Atau mungkin kata pertama, huruf pertama yang dikapitalkan, nah itu harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir itu tidak boleh ada spasi di antara kata. Nah, spasi ini kita ganti dengan underscore untuk memisahkan kata dalam variabel. Nah, contohnya ini adalah nama lengkap. Nah, nama lengkap ada spasinya. Nah, karena tidak boleh tulis dengan spasi, maka kita underscore dengan lengkap. Oke, selanjutnya. Di sini ada beberapa contoh penggunaan variabel dari beberapa tipe data. Nah, kan lebih berfokus kepada datanya ya. Nah, sebenarnya sama aja, cuma di sini dijelaskan ulang. Nah, misalkan contoh di sini ada variabel yang pertama, nama sudut 1. Nah, nama sudut 1 ini dia menyimpan variabel string. Menyimpan data tipe string yaitu siku. Yang kedua ada variabel tinggi badan. Nah, tinggi badan ini menyimpan data berupa angka desimal yaitu 1,5,8. Kemudian yang integer, nah di sini variabel derajat kemiringan ini menyimpan data 45. Nah, selanjutnya di programnya itu terdapat pemanggilan variabel apakah operasi, maka nilai tersebut akan selalu true. Nah, di sini ada penggunaan variabel pada operasi. Nah, yang di sini adalah untuk
operasi penjumlahan sederhana. Contohnya, di sini kita pertama-tama mendeklarasikan terlebih dahulu variabelnya. Variabel A itu sama dengan 19, variabel B itu sama dengan 23. Nah, karena tadi variabel A dan B sudah menyimpan data, kemudian kita manipulasi kedua data tersebut dengan operasi aritmatika. Nah, di sini kita juga tambahkan beberapa variabel ya, ada variabel jumlah, variabel selisih, variabel perkalian, juga pembagian. Nah, di jumlah ini ada variabel A tambah variabel B, berarti 19 tambah 23, nanti hasilnya akan 42. Kemudian variabel selisih A akan menghasilkan negatif 4. Kemudian variabel A dikali variabel B akan menghasilkan 137. Nah, kemudian pembagiannya dibagi variabel akan menghasilkan 0,820 sekian. Nah, kemudian untuk mengetahui hasilnya, kita bisa menuliskan auto hasil operasi dengan menggunakan echo. Di sini misalkan yang pertama kita untuk mengetahui jumlahnya tertulis gitu ya. Echo jumlah, terus kita kasih titik ya untuk sebagai pembatas, terus kita spasi lagi, kasih tulis variabel jumlah, titik lagi, kita kasih itu kutip, terus garis miring N ini untuk membuat si kata-kata yang akan dicetak selanjutnya itu di baris baru gitu ya. Kemudian sama untuk selisih, perkalian, juga pembagian. Nah, kemudian yang ini ada penggunaan variabel pada array. Nah, di sini yang pertama kita deklarasi dulu array-nya. Nah, karena tadi array itu dia kan menyimpan beberapa nama ya, bisa menyimpan beberapa nama. Nah, di sini kita masukkan dulu nama variabelnya itu bangun ruang. Nah, sama dengan array isinya ada kubus, balok, dan juga limas. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan atau mendeklarasikan lagi si elemen array-nya kepada misalnya ke bentuk variabel lagi. Jadi sini bangun pertama. Nah, bangun pertamanya itu kita ambil dari variabel bangun ruang, yaitu yang ke 0. Nah, kalau yang ke 0 itu maksudnya adalah elemen anggota pertama dari array-nya, yaitu kubus. Kemudian bangun kedua sama dengan kita deklarasikan ke variabel bangun ruang 1. Nah, berarti bangun ruang 1 itu tanya kita ambil dari variabel bangun ruang, diambil yang ke 1. Berarti yang kedua dari si urutan array. Atau mungkin mau kita tulis cara terbaik juga boleh ya. Jadi nggak harus bangun pertama itu harus bangun dua. Yang kemudian yang ketiga itu bangun ketiga sama dengan bangun ruang yang urutannya di 2. Nah, itu berarti yang ketiga 5. Kemudian kita untuk mengetahui benar atau enggaknya kita tulis di bagian output elemen array-nya menggunakan echo ya. Di sini kita akan cetak dulu bangun pertama, terus kita kasih titik, kemudian kita masukkan variabelnya tadi bangun underscore pertama. Kemudian kita kasih titik lagi, kemudian kita kasih lagi garis miring dan N untuk mencetak kalimat selanjutnya di baris baru. Lalu kita cetak lagi echo bangun kedua. Nah, sama kita ganti variabelnya jadi bangun underscore 2, kemudian kita beri titik, kita kasih garis miring. Lalu yang terakhir kita cetak echo bangun ketiga, kemudian kita masukkan variabel bangun ketiga. Selanjutnya itu ada penggunaan variabel pada asosiasi array. Nah, kan kalau tadi bentuk array-nya itu dia satu baris gitu, kayak cuma nama-nama doang, kayak untuk menyebutkan elemennya. Kalau di sini dia ada double, jadi misalkan pertama itu ada si intinya namanya, nah kemudian ada dari isinya namanya itu apa. Contoh di sini deklarasi array-nya yang pertama kan variabel siswa sama dengan array, nama sama dengan Abi Putra, tinggi badannya sama dengan di sini 160. Kemudian berat badannya itu sama dengan 45. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung akses elemen array asosiatifnya dengan sama ya, kurang lebih kayak tadi. Kita masukkan dulu variabel barunya, bikin variabel baru. Di sini ada variabel nama, tinggi badan, dan berat badan. Kemudian kita panggil variabel yang sudah dideklarasikan menggunakan array di atas. Nah, di sini berarti variabel siswa dalam kurung, di sini kurungnya pakai kurung yang kotak.
nama, nanti dia akan keluarnya itu Abi Putra gitu ya. Kemudian variabel siswa lagi yang tinggi badan yang dipanggil, maka nanti yang keluar akan tinggi badan. Nah, kemudian terakhir adalah berat badan, maka nanti yang keluar akan berat badan seperti itu. Untuk output elemen array asosiatifnya sama ya, menggunakan echo, kemudian kita akan memprint nama, nanti kita masukkan variabel namanya, kita berikan garis miring dan juga n untuk mencetak baris barunya di bawah gitu ya. Kemudian di badan, kita masukkan variabel tinggi badan, kemudian kita kasih satuannya cm ya. Kemudian kita kasih lagi garis miring N untuk mencetak baris barunya di bawahnya. Kemudian Eko, berat badan, kita masukkan variabel berat badannya, dikalikan, beri titik, kemudian kita masukkan satuannya kilogram, kemudian kita kasih titik, kita kasih lagi si garis miring dan N. Selanjutnya ini adalah penggunaan variabel pada fungsi. Nah, kalau ini itu tadi masuknya ke dalam penggunaan yang apa tadi yang satu lagi? Iya, yang tadi satu lagi, maaf. Nah, kan tadi ada yang arraynya ya. Nah, ini yang satunya. Nah, dekarasi fungsi dengan parameter function salam. Nah, di sini pertama-tama kita tulis dulu function karena kita kan membuat variabelnya pada fungsi ya. Jadi function salam. Nah, nama fungsinya ini fungsi salam. Jadi ketika kita menuliskan salam dalam kurung di situ ada variabel nama, maka nanti akan mencetak return cetakan itu halo, koma namanya. Kalau misalkan kita mau yang lain gitu bisa, misalkan function sapaan gitu atau function apa. Jadi fungsi sapaan atau fungsi salam ini nanti akan mencetak yang di bawahnya dalam kurung kurawahnya. Misalkan halonya mau diganti sama hai, maka nanti pas keluarnya hai siapa gitu. Nah, kemudian kita panggil fungsi dengan argumen atau kita masukkan buat lagi variabel baru. Di sini contohnya yang pertama salam abi. Nah, maka kita masukkan salam, tadi kan nama fungsinya salam ya. Nah, terus namanya mau siapa? Variabel yang dipakainya. Di sini kita menggunakan nama abi. Nah, maka nanti ketika kita cetak di bawah tuh yang di echo variabel salam abi, maka akan muncul hasilnya halo abi. Nah, kemudian yang kedua itu ada salam happy, variabel salam happy. Nah, sama dengan fungsinya apa? Salam dalam kurung happy. Nah, maka nanti ketika di output hasil panggilan fungsinya, yang echo dolar salam underscore happy itu akan muncul atau keluar halo happy. Nah, kemudian ini yang terakhir itu ada beberapa jenis variabel global. Kan kalau tadi itu ada variabel lokal dan juga variabel global. Nah, ini contoh beberapa variabel global. Yang pertama itu ada dolar, terus global digunakan untuk menyimpan semua variabel global dalam script PHP. Kemudian ada dollar underscore server, berisi tentang server dan lingkungan eksekusi. Yang ketiga itu ada dollar underscore get, menyimpan variabel yang dikirim melalui metode get atau URL parameters. Kemudian ada dollar underscore post, menyimpan variabel yang dikirim melalui metode post melalui form. Kemudian ada dollar underscore files, menyimpan informasi file yang diunggah melalui formulir HTML. Kemudian ada dollar underscore cookie, menyimpan variabel yang dikirim melalui cookie. Selanjutnya itu ada dollar underscore session, menyimpan variabel sesi yang digunakan untuk melacak pengguna selama sesi berlangsung. Nah, kemudian selanjutnya ada dollar underscore request, menyimpan variabel yang dikirim melalui metode yang tadi ya. Ada yang get, post, dan juga cookie. Terakhir itu ada dollar underscore in, atau menyimpan variabel lingkungan yang disediakan oleh server tempat PHP berjalan. Mungkin sekian terkait variabel. Selanjutnya ini adalah hubungan yang akan dijelaskan oleh Happy. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan mengenai data dan variabel. Lalu, apakah hubungan antara data dan variabel itu? Nah, data dan variabel ini tentunya saling berkaitan dalam pemrograman. Nah, data sendiri dikelola dan dimanipulasi melalui variabel yang bertindak sebagai wadah untuk
nilai-nilai tersebut. Nah, penggunaan variabel yang tepat memungkinkan untuk melakukan operasi matematika, pengambilan keputusan, dan manipulasi data dengan efisien. Nah, yang selanjutnya yaitu implementasi data dan variabel dalam matematika. Nah, di sini kami mengambil untuk penerapan konsep data dan variabel pada materi barisan dan deret aritmatika. Nah, di sini kami menggunakan Sublime Text, kemudian SAM, dan Google Chrome. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan untuk penerapan konsep data dan variabel yang akan membantu menyelesaikan persoalan mengenai barisan dan deret aritmatika ini. Yang pertama, karena kita menggunakan Sublime Text dan XAMPP, maka langkah pertama kita install dulu Sublime Text dan XAMPP-nya. Kemudian kita buka aplikasi Sublime Text 3. Di sini saya menggunakan yang versi 3. Nah, pada halaman Sublime Text, ini seperti ini nantinya, ini kosong. Nah, kemudian tuliskan skrip pemrograman untuk menjalankan. Nah, di sini karena tujuannya yaitu untuk menentukan nilai barisan dan deret aritmatika, di sini kami menyimpan skrip untuk nantinya membantu menyelesaikan penyelesaian aritmatika. Nah, apabila skripnya ini sudah kita tuliskan dalam Sublime Text, langkah selanjutnya yaitu kita simpan skrip tersebut di folder C garis miring SAMPP, kemudian garis miring httdocs dengan nama aritmatika PHP dengan tipe file PHP. Nah, apabila sudah disimpan, kita buka aplikasi SAM-nya, kemudian klik Start, dan pada Apache dan MySQL atau MySQL hingga indikator berubah menjadi hijau. Nah, kemudian kita buka Google Chrome dan ketik localhost garis miring aritmatika PHP di kolom pencarian. Nah, ini ketika kita buka Google Chrome, dari skrip yang tadi kami tulis menghasilkan seperti ini. Nah, nantinya ini apabila kita masukkan persoalan, misalkan untuk suku pertama dalam soalnya itu 1, kita tuliskan 1 di sini, kemudian nilai bedanya itu misalkan 2. Nah, untuk persoalan yang ditanyakan misalkan hitunglah suku kelima pada barisan deret aritmatika ini. Nah, kita masukkan nilai 5, kemudian kita klik hitung, maka itu nanti akan otomatis hasil nilai suku kelima itu berapa. Nah, ini untuk hasilnya. Seperti itu. Bapak, apakah harus diperagakan untuk menggunakan Sublime Text dan XAMPP-nya? Satu aja. Oke. Sebentar, Bapak agak nge-lag laptopnya. Singkatan dalam bahasa pemrograman. Bapak, apakah sudah muncul? Kalau Bapak Apakah udah
terlihat layar teks belum? Dia udah sublet. Bapak, jadi tampilan akhirnya itu seperti ketika sudah di-script di Sublime Text, kemudian kan disimpan ya. Disimpannya itu kan menggunakan Google Chrome. Nah, untuk dalam Chrome ini kita butuh bantuan dari SAMPP. Nah, hasil akhirnya itu muncul seperti ini, Bapak. Nah, iya, Bapak, ini berhasil. Untuk SS-an yang berhasilnya dicantumkan juga. Nah. Oh. Apakah di teman-teman yang lain muncul? Muncul PPT kan ya? Ya, kalau tadi kalau Sublime Text muncul tidak? Tadi juga ada sih muncul. Nah, iya, sudah ada. Nah, ini sudah disimpan dengan nama aritmatika. Ya, ini untuk screen-nya. Nah, dinyalakan dulu XAMPP-nya. Nah, ini klik Start untuk yang Apache dan juga MySQL. Nah, apabila seperti ini berarti udah aman, bisa digunakan. Nah, untuk langkah selanjutnya tadi kita buka Google Chrome dan ketik localhost arithmetica php. Oh iya, localhost arithmetica. Nah, arithmetica ini karena tadi penyimpanan filenya kita beri nama dengan arithmetica ya. Kita masuk ke Google Chrome. Kemudian nah, jadi langsung muncul ini. Nah, jadi apabila teman-teman mengerjakan soal barisan dan aritmatika, yang pertanyaannya itu untuk menyelesaikan hitunglah nilai suku ke N. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan ini. Suku pertamanya berapa, kemudian bedanya berapa. Misalkan di sini suku pertamanya 1, bedanya 2, yang harus dihitung misalkan suku ke 10. Nah, tinggal klik hitung, maka di sini sudah ada hasilnya. Suku ke 10 itu 19, untuk jumlah suku pertama 10-nya itu 100. Begitu teman-teman. Nah, mungkin itu untuk untuk penerapan pada materi dari barisan dan deret aritmatika. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke. Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, mungkin kami cukupkan pemaparan materi mengenai data dan variabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih happy tidak nabi ya.